Kok bisa penjualannya turun terus setiap bulannya? Emang ada masalah apa? Produk kita kan bagus dan murah lagi. Salahnya di mana? Ini Pak, masalahnya ada produk baru yang lagi viral di online. Produk frozen food yang sama seperti punya kita. Memang itu produknya siapa? Produknya Pak Yarto. Itu loh tetangganya Bapak. Ini nggak bisa dibiarkan. Cari tahu apakah dia punya izin yang lengkap atau enggak. Kalau enggak, laporin aja ke polisi. Buat pengaduan kalau dia menjual produk tanpa izin. Aku bakal menghubungi Pak Bejo, Kepala BPOM buat bantuin kita. Oke Pak. Alhamdulillah makin laris usahaku. Kayaknya aku harus segera ngurus perizinan supaya usahaku semakin bisa berkembang. Dokumen dari siapa, Pak? Dari pihak kepolisian mentahu Pak. Loh, ada apa, Pak? Waduh, saya kurang paham Pak. Saya hanya kurir. Ini untuk dokumennya Pak. Terima kasih ya, Pak. Hah? Undangan klarifikasi? Astagfirullah. Begini Pak, kita dapat laporan kalau Bapak ini menjual makanan beku tanpa izin edar PIRT atau BPOM. Iya, Pak. Saya ini baru mulai usaha sekitar 6 bulan lalu. Tapi saat ini saya mau nyoba untuk mengurus perizinannya kok, Pak. Kalau begitu, sampai izinnya keluar, Bapak harus berhenti produksi dulu. Karena intinya semua yang disimpan, masa simpan lebih dari 1 minggu harus diurus perizinannya. Siap, saya akan usahakan, Pak. Bapak ini terkena tindakan pidana dengan ancaman penjara atau denda 4 miliar karena menjual makanan beku tanpa izin. Sampai segitunya, Pak? Iya Pak, kita akan lakukan pemanggilan saksi untuk kasus ini Pak. Tapi saya janji akan mengurusnya, Pak. Ya monggo saja tetap mengurus perizinan, tapi proses hukum akan tetap dilanjutkan. Waduh, ada bos besar Pak Udin. Ada apa Pak sampai ngundang saya ngopi bareng? Iya nih Pak, tolong bantu saya Pak. Minta bantuan apa Pak? Ada rival yang rebut pelanggan saya Pak. Dia tetangga saya dan ternyata dia jualan produk frozen persis seperti saya. Saya mau kalau dia ngurus perizinan, BPOM, tolong dipersulit Pak. Nanti saya kasih deh bagian buat Pak Bejo. Namanya siapa Pak? Namanya Yanto Muartono Pak. Oke, gampang, bisa diatur. Ini Pak, untuk pengajuan perizinan atas Nanto Muhartono yang baru masuk kemarin. Coba saya lihat berkas dokumennya. Ya Pak, ini silahkan. Bilang sama orangnya ya, kalau pengajuannya dikembalikan saja. Alasannya kenapa ya Pak? Ini loh, gambar denah pabriknya beda sama gambar yang tertera di versi citra satelit Google. Tapi kayak sama. Beda. Baiklah Pak kalau gitu. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau meminta penjelasan terkait ini. Kok bisa dikatakan berbeda ya, Pak? Padahal ini kayaknya karena masalah kemiripan gambar saja. Ya, ini sudah keputusan dari atasan kami Pak. Saya hanya bisa menyampaikan pesan bahwa perizinan Bapak ini ditolak. Tapi alasannya apa ya? Saya butuh penjelasan hingga saya dapat perbaiki dan tinjau kembali jika memang ada kesalahan. Mohon maaf ya sebelumnya Pak. Silakan Bapak perbaiki saja apa yang kami sampaikan di pemberitahuan sebelumnya. Perizinan BPOM ditolak karena bedanya gambar denah lokasi yang Bapak berikan dengan citra satelit Google. Waduh, gimana ini kok bisa ya mengurus perizinan serumit ini? Kalau aku jualan, nanti aku kena denda 4 miliar. Kalau nggak jualan, aku harus kerja apa lagi? Mana masih banyak stok bahan-bahannya? Aku benar-benar bisa bangkrut ini. Apa aku minta bantuan Udin ya? Dia kan juga pengusaha frozen food. Gimana Pak sama izinnya Yanto? Sudah, tenang saja Pak Bos. Saya jamin kompetitornya Pak Udin yang namanya Yanto itu sudah buntu. Dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tenang saja Pak. Bagus Pak. Ini loh bagian yang saya maksud. Wah, kalau gini kan enak Pak. Kalau ada masalah lagi, saya siap bantu Pak. Dengan senang hati. Ada apa kamu kesini Yanto? Aku mau minta bantuan. Aku baru aja merintis usaha frozen food. Sekarang aku lagi kena kasus di kepolisian dan terancam denda 4 miliar. Sementara usahaku juga terancam bangkrut karena sulitnya mengurus perizinan. Itu masalahmu Yanto. Kamu ngapain datang ke sini? Kenapa kamu kasar begini, Din? Udahlah gini aja. Aku buka-bukaan aja nih. Gara-gara produkmu yang viral itu, produkku jadi gak laku di pasaran. Gimana bisa aku bantuin kompetitorku? Tega kamu, Din, mematikan rezeki orang lain dengan cara seperti ini. Udah, aku gak peduli. Pergi sana.
Yanto emang nggak bakat jadi pengusaha. Gini aja lemah terus bunuh diri. Udin, aku datang untuk memberitahumu betapa sulitnya hidup setelah kau menutup jalanku. Yanto, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu di sini? Kau tahu, Udin, betapa beratnya hidupku setelah aku harus menghadapi segala masalah ini. Aku merasa terjepit, terpojok oleh aturan dan persaingan tak sehat. Maafkan aku Yanto, aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud apa? Menghancurkan usahaku, membuat hidupku hancur karena keegoisanmu. Aku tidak mengerti. Maafkan aku Yanto, aku terlalu ambisius, terlalu fokus pada kesuksesanku sendiri. Kesuksesanmu? Apa artinya kesuksesan jika menginjak-injak hidup orang lain? Apa artinya jika kekayaanmu didasari oleh penderitaan orang lain? Tidak ada maaf yang bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Hidup dan mati ini tidaklah seberat hidupku setelah kau menghancurkan usahaku. Apa yang bisa aku lakukan sekarang Yanto? Aku merasa begitu bersalah. Aku akan memperbaiki segalanya, Yanto. Aku berjanji. Sudah terlambat, Udin. Enak juga kalau tiap kali si Udin minta bantuan, pasti langsung cair. Hahaha. Tuhan, jauh sudah lelah kaki melangkah. Aku hilang tanpa arah, rindu hati sinarmu. Ampunkan